彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Tiga sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Tidak ada yang spesial dari wajahnya. Kepala Aula Jiwa. 4 kata sederhana ini memiliki prestise yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di Central Plains ini. Meskipun nama besar ini telah terakumulasi melalui pertumpahan darah bertahun-tahun, tidak ada satu faksi lain selain Aliansi Sky Mansion yang baru yang berani secara terbuka menampilkan permusuhan mereka kepada mereka. Mata Xiao Yan sedikit menyempit. Tatapannya menjelajahi sosok itu. Fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh kepala adalah sama dengan jiwa yang kuat Xiao Yan telah bertemu beberapa hari yang lalu. Sementara Xiao Yan mengamati kepala Aula Jiwa tampaknya telah mendeteksi sesuatu dan perlahan memutar kepalanya. Mata kuno yang tidak berdenting itu mendarat di Xiao Yan. Dia mengamati Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh, klan Xiao yang jatuh telah benar-benar menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan di bagian Hall of Souls aku. Kepala Hall, bocah ini terlalu cerdik. Meskipun kami tidak pernah melihatnya dengan serius di masa lalu, para ahli yang kami kirim setiap kali lebih dari cukup untuk membunuhnya, tetapi setiap kali, dia selalu mengatasi bahaya. Selain itu, kekuatannya juga melonjak. Seorang tokoh manusia di belakang kepala Hall of Souls berbicara dengan sikap hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan separuh wajahnya. Itu tentu saja milik wakil kepala Hall of Souls. Pada saatnya nanti, orang ini mungkin akan menjadi Xiao Xuan yang lain. Kepala dari Aula Jiwa mengabaikan kata-kata wakil kepala dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, tampak sedikit aneh dan misterius. Wakil kepala ruang melebarkan mulutnya setelah mendengar kepala Hall of Souls memberi Xiao Yan evaluasi yang sangat tinggi. Dia melihat sosok di sebelahnya yang belum berbicara dan tertawa kering. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia tidak lebih kuat dari kepala klan junior. Bahkan jika Xiao Yan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, harusnya diketahui bahwa itu nasib Xiao Xuan bukanlah yang baik. Hah? Tawa tak berdasar dipancarkan dari lubang hidung kepala Hall of Souls. Dia memiliki 5 jenis flame surgawi, yaitu api inti lotus hijau, jatuh api-api, api laut, api pedas tulang, dan api-api 3000. Api surgawi terlalu liar dan penuh kekerasan. Mereka pasti akan mencoba melanda satu sama lain setelah kontak, tetapi dia mampu menangani mereka dengan damai. Ini harusnya merupakan efek dari metode Qi-nya. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya sementara kepala Aula Jiwa menatapnya. Cahaya mendarat di wajahnya, memperlihatkan wajah seorang pria yang berusia 30-an. Wajahnya tampak cukup muda, tetapi tidak ada ekspresi di situ. Sukacita dan kesedihan tidak ada. Itu memberi satu perasaan bahwa itu semua wajahnya kaku. Tentu saja, fitur yang paling eye-catching adalah mata orang ini. Kedua matanya berwarna hitam pekat. Mereka adalah jenis kulit hitam yang sangat murni. Tidak ada warna putih di matanya. Hanya sekelompok kegelapan seperti tinta hadir. Xiao Yan sekali lagi tertawa pahit setelah mendengar ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, yang dipenuhi dengan sukacita. Dia melihat riak yang intens muncul di ruang yang jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul. 2 orang mengikuti di belakang Sun Er.
Salah satu dari mereka memiliki wajah yang dikenalnya. Itu Gu Qingyang, seorang jenius dalam klan Gu, yang bakat dan garis keturunannya hampir tidak kalah dengan Sun Er. Orang lain itu sangat asing. Dia adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah biru. Senyum hangat selalu dipertahankan di wajahnya. Senyum itu memberi seseorang perasaan ramah, tetapi hanya seseorang dengan penglihatan yang kuat yang bisa merasakan ketajaman samar-samar yang tersembunyi di balik senyuman itu. Kemunculan tiba-tiba grup Sun Er segera menarik banyak pasang mata. Banyak pasang mata menyapu trio sebelum percakapan pribadi yang lembut bermunculan di sekitar mereka. Orang-orang dan faksi yang bisa muncul di tempat ini bukan orang biasa. Mereka secara alami mengerti bahwa itu meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi meskipun mereka tampaknya tetap rendah hati. Para anggota klan Gu memang datang. Wakil kepala Hall of Souls mengerutkan kening dan dengan lembut berbicara setelah kelompok Sun Er muncul. The Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah api surgawi biasa. Bahkan klan Hun kami menginginkannya. Sun Er sedikit memutar kepalanya. Dia melihat sisi wajah Xiao Yan dan meringkuk bibirnya. Sebuah pesona samar muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Gumamannya dengan tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, Sun Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemani kamu. Dia dibesarkan di klan Xiao sejak muda karena klan Gu. Dia juga berpisah dengan Xiao Yan sejak lama karena klan Gu. Setiap pertemuan dengan Xiao Yan pendek dan bergegas karena klan Gu. Setelah setiap pertemuan singkat adalah tahun demi tahun menunggu, dia secara bertahap mengalami hari-hari. Mulai saat ini, dia akhirnya bisa mengatur waktunya sesuka hatinya. Tidak perlu baginya untuk dikontrol dengan ketat oleh klan Gu. Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengatakan, kamu berdua tidak memperlakukan kita sebagai tidak ada, kan? Gu Qingyang di samping tak berdaya membuka mulutnya dan berbicara saat Xiao Yan dan Sun Er berbicara lembut dengan satu sama lain. Wajah Sun Er memerah setelah mendengar kata-kata Gu Qingyang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiao Yan. Setelah itu, mata cantiknya mendarat di Yaolao yang berada di belakang Xiao Yan. Dia membungkuk kepadanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti kakak Yao Chen, kan? Haha, gadis kecil, kami saling kenal, tapi kami belum pernah bertemu muka. Yao Lei tertawa. Sun Er telah menemukan dia bersembunyi di Xiao Yan sejak lama. Pada saat itu, dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Oleh karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya, tapi ini memang pertama kalinya mereka secara resmi bertemu. Elder Yao Chen, tolong jangan terus simpan apa yang terjadi di masa lalu di hatimu. Namun, Xiao Yan Gege juga naik ke bintang kedua kelas Dou Sheng, dan kekuatan tempur kamu yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Hun Feng. Tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan kalah jika kamu bertukar pukulan. Sun Er tersenyum manis ketika dia berbicara. Xiao Yan menyeringai. Hatinya tidak akan meremehkan siapapun. Anggota klan Hun bukanlah karakter yang ramah. Namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli top notch dan bahkan disebut klan kepala klan Hun berikutnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Xiao Yan mengerti bahwa itu orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Xiao Yan menarik fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Dia menemukan bahwa itu terlepas dari klan Hun, klan Gu, atau klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Menundukkan api surgawi tidak bergantung pada sejumlah besar orang. Yang terbaik adalah orang-orang ini tidak mengikuti kamu ketika kamu memasuki dunia. Jika tidak, kerugian kamu akan tak tertahankan. Gu Qingyang melirik ke kelompok di belakang Xiao Yan. Ini adalah elit dalam aliansi Skyman Shah. Mereka besar dalam jumlah dan memiliki aura yang kuat, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Xiao Yan, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar informasi ini. Ruang angkasa itu penuh dengan bahaya setelah dikelola oleh senjata api pemurnian demonik selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Ban Sheng hampir tidak bisa mempertahankan kehidupannya setelah memasukkannya. Gu Nanhai yang berjubah biru tertawa saat menambahkan beberapa informasi lagi. Terima kasih atas pengingatnya. Xiao Yan diam-diam.
Dia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang tidak berpengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini. Mata Xiao Yan bergeser setelah mendengar kata-kata ini. Dia memandang Yao Lao dan melihat ekspresi yang rumit menerangi mata Yao Lao. Sekarang, kita harus menunggu kesempatan terbaik untuk masuk ke alam. Setelah itu kita dapat mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menundukkan senjata api iblis Purifying. Gu Nanhai menghela nafas panjang. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya. Matanya terkunci ke ruang terdistorsi di langit yang jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari air mata di angkasa. Cahaya krem putih semakin sering muncul. Mata Xiao Yan menjadi fokus saat dia mencium aroma unik ini. 3 angka melintas dan muncul dari fluktuasi jauh di dalam mata Xiao Yan. Dalam sekejap, mereka muncul di depan semua orang. 3 orang yang tidak dikenal muncul. Ada seorang pria, wanita, dan orang tua. Pria itu mengenakan jubah yang indah. Wajahnya tampan dan bahkan berisi beberapa jejak aura feminin. Bibirnya sedikit tipis, memperlihatkan nada dingin yang dingin. Wanita di sampingnya memiliki rambut biru panjang dengan wajah yang indah, tetapi dia tampak seperti es, tampak seperti keindahan es. Tetua terakhir mengenakan jubah alchemis. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya. Suatu kilatan yang kadang-kadang keras muncul di matanya yang sempit. "Guru?" Xiao Yan dengan lembut memanggil. Tangannya juga meraih lengan Yao Lao. Dia bisa melihat bahwa itu emosi Yao Lao berada dalam kondisi buruk. "Aku baik-baik saja." Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan gege, Yao Wangwi ini adalah bintang 4 awal elit Dou Sheng. Dia sangat kuat dan tidak akan mudah berurusan dengannya. Sun Er di samping membuka mulutnya dan dengan lembut berbicara setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. "Aku tahu batas aku." Xiao Yan sedikit tersenyum. 4 bintang awal Dou Sheng memang sedikit merepotkan bagi dirinya saat ini untuk ditangani, tetapi jika ia berhasil mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame dan memurnikannya, itu akan menjadi masalah yang sangat mudah baginya untuk membunuh Yao Wangwi. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Mata Yao Wangwi bergeser menjauh dari kepala kelompok Hall of Souls dan tiba-tiba berhenti di kelompok Sun Er. Matanya bergerak dan akhirnya bertabrakan dengan Yao Lao, yang menatapnya. "Yao Chen, itu tidak terduga bahwa itu seseorang seperti kamu, yang ditinggalkan, telah berhasil mencapai kelas Dou Sheng. Ini benar-benar mengejutkan aku." Mata Yao Wangwi bentrok dengan mata Yao Lao. Dia sedikit kaget sebelum dia agak tersenyum dan berkomentar. "Berkat kamu semua, aku bisa melestarikan kehidupan lama aku ini." Mata Yao Lao sedikit gelap dan serius ketika dia menjawab. Yao Wangwi dengan tenang tersenyum ketika dia melihat mata gelap dan serius Yao Lao. Meskipun 1 bintang Dou Sheng kuat, itu masih tidak ada di depannya. Dia adalah orang yang ditinggalkan itu, Yao Chen. Tampaknya klan itu pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tapi dia dengan keras menolaknya. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Yao Wangwi. Matanya menyapu Yao Lao sebagai busur keras diangkat ke bibir tipisnya. Yao Lao menolak tawaran untuk kembali ke klan yang telah menyebar ke seluruh klan saat itu. Pria tampan itu bahkan dengan dingin tertawa dan mengatakan bahwa itu orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Itu wajar bahwa itu dia akan mengejek Yao Lao sekarang karena mereka telah bertemu. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat dia melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. "Retak!" Senyum padat muncul di wajah Xiao Yan setelah dia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar dengan momentum mengejutkannya dengan hanya menggunakan telapak tangan. Dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Banyak suara mengejutkan bergemuruh di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini dirasakan. Ekspresi Yao Tian, Yao Wangwi, dan Yao Ling secara drastis berubah pada saat ini. The Perfect Heavenly State adalah level yang bahkan Yao Wangwi belum capai. Ekspresi Yao Wangwi tenggelam setelah melihat bahwa itu tidak mungkin Yao Tian untuk menghindari serangan Xiao Yan. Ekspresi Yao Tain berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia berdiri kembali. Namun, teriakan marah Yao Tain baru saja terdengar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Mata Yao Tain menyusut setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Tedouki dalam tubuhnya secara refleks melonjak keluar.